awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahma Mulwati dari 4 PKB. Di sini saya ingin mewawancarai klien saya yang memiliki kesulitan dalam belajar. Guna untuk melakukan wawancara ini, jawaban UTS saya. Di sini saya ingin mewawancarai klien saya. Mari kita mewawancarai klien saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Ratnasari. Kebetulan kesibukan saya adalah seorang pengajar atau guru di SMP Negeri 2 Persana. Saya seorang ibu dan saya juga melanjutkan di Pasca Sarjana jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, atau saya statusnya sebagai mahasiswa magister di Universitas Waswagati atau lebih dikenal dengan UPJ Cirebon. Saya memiliki kesulitan belajar di era pandemi ini. Jadi Ibu Dewi, mulai pertanyaannya, apa saja yang Bu Dewi alami saat ini dalam melakukan pembelajaran online? Ya, saya sebelum menjawab pertanyaan dari konselor, saya akan memberikan penjabaran dahulu sebelum ada wabah pandemi ini. Pembelajaran di magister saya itu lebih mudah dipahami karena secara tatap muka, dan 2 tahun ini saya sedang menjalankan tesis, sedang mengerjakan tesis beserta kesibukan. Memasuki pembelajaran online, apakah kelas magister ada yang memiliki kesulitan belajar? Oh, tentu saja. Jadi Mbak konselor, ketika pembelajaran tatap muka atau sebelum ada wabah pandemi ini, pembelajaran memang sangat baik. Pembelajaran sangat baik, mahasiswa juga tidak kesulitan dalam belajar. Kemudian adanya wabah ini, otomatis kita belajar di rumah. Sedangkan mahasiswa magister itu kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan lain, Jadi orang-orang yang memiliki pekerjaan kemudian disambung pendidikan gitu. Ketika ada pembelajaran online, ada positif dan negatifnya sih Mbak. Positifnya adalah mungkin tidak kesibukannya itu mengurangi, jadi pekerjaannya lebih fokus. Tetapi negatifnya adalah untuk belajarnya itu sangat memiliki kesulitan karena pembelajaran tatap muka atau secara langsung lebih jelas, lebih paham, lebih mudah dimengerti daripada pembelajaran online atau menggunakan aplikasi, karena tentu saja kendalanya adalah kendala jaringan, kemudian kuota, kemudian pastinya banyak juga di antara kami para mahasiswa tidak paham tentang materi apa yang diberikan oleh para dosen gitu. Oh, jadi menurut Bu Dewi pembelajaran online itu sangat tidak efektif? Iya, betul. Jadi dalam pembelajaran online itu ada sisi negatifnya dan sisi positifnya. Betul sekali. Ya, Dewi, apa saja yang Bu Dewi alami saat ini dalam melakukan tesis? Oh, itu banyak sekali kendalanya Mbak. Yang pertama, dalam bimbingan tesis atau di akhir studi saya yang seharusnya bisa bertatap muka, berdiskusi dengan dosen secara langsung, dosen mengetahui permasalahan pembelajaran saya, ini terhalang oleh wabah COVID yang tidak mengharuskan untuk terus bertatap muka begitu. Yang pertama, jelas sekali tidak ada atau tidak pahamnya saya seorang mahasiswa tentang apa yang sudah dosen terangkan gitu. Yang pertama. Yang keduanya Mbak? Yang keduanya, jelas sekali karena kesibukan aktivitas saya sebagai pengajar, juga sebagai seorang ibu yang notabene anak saya juga sekolah online gitu Mbak. Saya juga harus membimbing anak untuk mengajarkan pembelajaran online di rumah. Jadi cara mengimbangi masalahnya Ibu Dewi itu gimana cara mengatasi? Itu bagaimana menurut konselor sebaiknya? Karena saya juga mengalami kesulitan sehingga tesis saya itu belum selesai tepat pada waktunya. Bagaimana menurut konselor? Menurut saya, pendapat saya ya Bu, Ibu itu harus fokus dulu sama tesis supaya selesai, terus bisa, kalau sudah selesai kan bisa lanjut ke permasalahannya Ibu sendiri. Kan Ibu kan sebagai ibu rumah tangga juga kan harus mengurus ini itu, apalagi memiliki Tesisnya anak. Iya, tesisnya nggak kelar. Jadi menurut saya fokusin dulu ke tesisnya. Menurut Ibu Dewi nyaman nggak sih pembelajaran online ini? Apalagi Ibu Dewi sedang tesis. Menurut saya itu Mbak, ada dua sisi. Yang awal saya sampaikan, dibilang nyaman itu juga tidak, karena tidak jelas ya Mbak. Jadi lebih enak langsung. Tetapi dibilang tidak pun, saya ada nyamannya juga, bisa bekerja dengan baik. Kesibukannya artinya mengurangi. Tapi memang kalau ditarik benang merahnya, memang menurut saya pribadi pembelajaran online itu
harusnya pemerintah mengupayakan kembali agar pembelajaran itu difokuskan terus, Pak. Bukan hanya saya sebagai mahasiswa magister, mahasiswa-mahasiswa yang lain juga, agar apa ya, Mbak, seorang pelajar, bukan cuma mahasiswa ini secara general ya, Mbak, seorang pelajar tidak kesulitan atau tidak sangat ceroboh, tidak kayak kehilangan arah karena efek pandemi ini yang begitu hebat. Iya benar. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Ibu cepat kelar tesisnya. Terima kasih, amin. Semoga dilancarkan lah. Pokoknya di sini saya sudah mewawancarai klien saya yang memiliki kesulitan dalam belajar. Jadi kesimpulan saya yaitu pembelajaran online itu sangatlah tidak efektif untuk semua kalangan pelajar. Karena dari SD, dari SMP, SMA, dan jenjang yang lebih tinggi. Kendala seperti sinyalnya susah, terus kalau di kalangan SD ada yang nggak punya gadget, jadi susah untuk dalam melakukan pembelajaran ini. Sekian, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.